Oke, ini dia akhirnya 5 hero dari masing-masing tim udah langsung diambil. Jadi buat teman-teman semua yang ada di luar. Luar biasa, inilah dia pertempuran antara kedua rubah api, Aura Fire dan juga Aura PH akan beradu satu sama lain dalam Best of 3 Series. Siapa yang akan menjadi pemenangnya di game yang pertama? Di Q2. Bisa ya. Ya udah ini dia Land of Dawn. Let's go. Go, 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 go. Dan ketika kita melihat banyak sekali perubahan yang terjadi, Hades kali ini kayaknya bukan coach kan? Bukan kan? Atau sama? Gak tahu, ini menjadi pertanyaan. Jadi kalau buat kalian yang tahu informasinya boleh langsung DM kita ya. Pengen tahu nih, kita penasaran ini yang coachnya dulu atau bukan. Gitu. Ini Hades apa Gondes apa siapa? Nanti kita tanyain juga kayaknya ya. Dan di area tengah sudah terlihat ada pergerakan 3-1-1 dari tim. Kedua tim sama banget gerakannya. Jadi tiga-tiganya mereka mau menangin mid-nya, nggak mau ngebiarin mid laner mereka sampai kalah. Dan sekarang kita lihat sepertinya udah ada rotasi langsung dari Benedetta dan juga Harit yang akan pergi ke bagian atas dan mungkin red buff akan menjadi tujuan mereka. Tapi ternyata Yuzong langsung aja mengganggu kehadiran dari Benedetta. Tapi di bagian tengah, Grid, Hilda masih mengganggu pergerakan dari Chang'e dan juga Akai. JP kembali lagi masuk ke dalam area mid lane. Ya hanya sekali nge-trade, gak akan terlalu bergerak agresif karena JP dia ngebutuhin level 4-nya. Lalu belum lagi di sini Van Strong dengan Chang'e-nya pasti menunggu untuk adanya Meteor Shower. Dia lebih ke arah defense mode-nya, menunggu mungkin ada pergerakan dari Kabuki. Atau Godiva yang bisa ngebuka duluan. Godiva dengan menggunakan Akainya. Ini kita lihat aja. Nih buat teman-teman juga yang mau prediksi dan juga menang 1000 diamond boleh langsung ikutan tuh ya. Infonya jangan sampai ketinggalan 1000 diamond cuy. Nih event Kari itu pengen banget tuh ya. Dapat skinnya bagus banget. Udah ada langsung Phantom Slash-nya. Langsung menghilangkan satu jungler. Tapi ternyata di bagian bawah ditelan, diputer, dijilat, dilepein. Udah ada juga Alekto langsung aja nyanyak. Sakit banget damage yang dikeluarkan oleh Benedetta. Tapi ternyata harus berhasil first blood. Dan itu adalah tim Indonesia yang menjadi korbannya. First blood yang dihasilkan oleh Aura PH akan berlanjut karena dia rekomen Kira dalam bahaya. Zaman port sudah dibuka. Kira tak akan bisa bertahan. Rotasi dari Aura PH yang begitu cepatnya menuju ke area top lane membuat dua lane dari Aura ID terlihat lemah. Iya, mendadak dua lane sekaligus. Tapi ternyata Hele malah digocek. Mendadak ada di bagian belakang. Hampir aja dicangkul, hampir ditampol oleh Hilda. Untungnya Chang'e bisa pergi. Yes, untungnya dia juga sendirian dari alisnya, tapi kelihatan banget di sini Aura PH mereka yang bermain objektif sudah di zoning out member dari Aura ID supaya Benny Cute bisa ngamanin turret goldnya. Ini dah untungnya Hai juga masih bisa bertahan sejauh ini, masih bisa melakukan farmingan. Tapi untuk gold buff akan diambil lagi oleh Hades, akan semakin kaya lagi di bagian tengah dijaga oleh JP. Hai pun belum mau melakukan ataupun memberikan damage yang jauh lebih besar karena masih cukup beresiko di awal-awal seperti ini. Ya. Aura ID mereka harus memperkuat dua lane yang digerogoti sama Aura Filipin di atas. Di bawah Kabuki, dia memang bisa untuk ngelakuin inisiasi. Cuma harus diperhitungkan lagi gimana teman-teman yang akan siap untuk ngelakuin follow up atau tidak. Sekarang Turtle menjadi sasaran selanjutnya. Meteor Shower berhasil untuk mencuri Turtle. Aura ID nikung turtle-nya. Baik banget, tiap hari udah ngajak jalan, tiap hari udah ngirimin makanan. Tapi ternyata jadiannya sama Van Strong ya. Dengan menggunakan Chang'e dia mendapatkan turtle tersebut. Dan memang ini adalah kekuatan dari Chang'e. Dia bisa nyuri buff tanpa harus komit. Begitu pula dengan turtle sehingga Aura Filipin mereka harus perhatiin lagi gimana ngebloknya. Meteor Shower jangan sampai terjadi lagi. Tapi kalau kejadian lagi aku seneng sih. Iya, karena Indonesia yang dapat. Indonesia. Dung. Oke, coy. 1, 2, 3 hero udah ada, hampir ada di bagian mid lane. Hildanya hampir tertangkap basah, udah ada satu stun. Alekta lagi. Alekto. Siapa? Gue Alekta ngaku nggak? Pendekatannya Pak Pulung. Tapi ya, Alekto final bloomnya sudah dikeluarin di area bottom lane dari Aura Filipin. Mereka terlihat bergerak sangat bebas berduaan, jalan bareng. Bertemu satu sama lain kah? Ternyata tidak karena Aura ID mereka ngedodge. Mereka menghindari peperangan yang ada. Mau fokus farming terlebih dahulu. Melihat ada pergerakan dari Aura Filipin ke arah mid lane, mereka gerak langsung ke area atas.
Oke, sementara itu di bagian bawah hampir aja ketahuan posisi dari Elis. Di bagian atas sana udah ada serangan dan juga Zaman Force Alecto. Udah dikeluarkan juga dua ultimate sekaligus untuk mendapatkan ke arah baratnya. Hilang sudah barat. Ada pergerakan yang begitu mirip dari kedua Aura. Aura Filipina mereka berfokus ke area bawah, Aura ID di area atas. Sama-sama mendapatkan turret, tapi perbedaannya adalah Aura ID. Mereka harus kehilangan satu membernya di area bawah sehingga mengakibatkan plate yang gak begitu baik. Dan ternyata Aura Filipina mereka nggak mau nginjek remnya, mereka mau ngegas terus dan habislah dua turret di area bottom lane. Apa yang terjadi? Sepertinya dilepaskan begitu aja. Hanya saja serangan terjadi di bagian tengah dijepit. Hurricane Dance-nya terkena ke arah Elis. Elis nggak boleh pergi. Wow, dimandiin langsung. Ya, walaupun dari Benny QT dia punya flicker tapi nggak bisa dipakai karena lock dari Hurricane Dance dari Godiva begitu baiknya, bahkan dia pakai Petrify-nya. Dan untuk kali kedua Turtle diamankan, tapi untuk kali ini nggak berhasil untuk dicuri oleh seorang Funstrong. Benar sekali Bude, ini perbedaan network juga udah mulai terlihat. Ada sekitar 1.400 atau mungkin nanti mencapai 1.500. Dimana tadi dari Aura ID udah kehilangan satu inner turretnya yang ada di bottom lane. Di bagian bawah udah ada serangan yang diinisiasi oleh Akai dan juga Barat. Sementara untuk Brody lebih terfokus untuk mengambil outer turretnya. Ya, farming dulu, Hai nggak kesentuh sama sekali. Dan ini yang memang diperhatikan juga oleh tim Aura ID. Mereka kasih space untuk Hai. Farming, cari item. Karena damage dari Hai itu akan sangat berpengaruh nantinya. Enchanted Talisman pun sekarang udah berhasil diambil. Aduh, langsung ke arah damage dari itemnya. Blade of Despair menjadi item pertama yang akan dibeli oleh Hai. Item damage pertama. Hai, Brody, BOD, udah dah. Ini setrumannya 1000 volt Bude ya. Nanti kalau ditambah lagi bisa jadi 1.000.000 volt mungkin tuh. Tapi Elis juga udah lumayan tajir sih. Dia udah punya Clockwork Destiny, udah punya Enchanted Talisman pula. Mananya gak akan habis-habis biar dia bisa nge-spam dari ultinya. Bener, itu Blood tadi out-nya. Untuk mengambil satu wave minion aja udah langsung menggunakan Zaman Force-nya. Sementara di bagian atas digeprek aja. Tapi mundur lagi, udah mulai dan Hurricane Dance yang berhasil untuk mendapatkan Hilda. Sakit banget, Alecto. Tapi gak mengenai ke arah siapapun. Meteor Shower di bagian belakang memandikan ke arah pemain dari Filipina. Mulai mendekat. Berhasil mendapatkan Brody-nya tapi Chang'e bisakah dia kabur? Gadis kecil ini ditabrak oleh ilmu hitam yang dikeluarkan oleh Elis. Sayang sekali Bude. Iya, tapi nggak berhenti di situ. 40 karena masih berlanjut. Godiva menjadi panda geprek selanjutnya. Kabur kita kira tersisa berduaan aja, tapi lihat damage dari Benny QT terus-terusan dihajar dan wipe out. Aura Filipina berhasil menyapu bersih tim Aura ID di area top lane. Defense yang tidak terlalu kuat dari Aura ID. Celahnya begitu banyak ketika mereka melihat ada Alice yang melompat. Lini belakangnya langsung porak-poranda. Aura ID begitu kebingungan, kelimpungan, mumet Arif mengendi. Benar sekali Bude, ini diakibatkan tadi mereka menginisiasi ke arah Hilda di mana tadi udah ada dua ultimate yang keluar di sana. Walaupun Alecto-nya nggak kena ke arah Brody, tapi ternyata Elis memanfaatkan momen itu semua. Elis masuk, Elis nyedot, dua orang sekaligus antara Chang'e dan juga Brody menjadi korban dari Elis yang pada akhirnya Aura PS jauh lebih unggul dalam fight yang kita lihat barusan. Jadi buat teman-teman semua, doakan terus Aura ID agar mereka bisa membalikan keadaan, agar mereka bisa memenangkan pertempuran. Ya, dan munculnya juga satu persatu tadi aku ngelihat dari tadi kayak belum pada siap untuk perang. Tapi ya mau gimana lagi di seruduk masa. Di seruduk masa Bude. Bener-bener ini walaupun udah ada Detonas welcome ya. Satu orang ditelan, satu orang ke-stun. Tapi apalah daya di saat mereka berkumpul bersama-sama sebanyak itu. Kelar gitu. Bukan Clara ya. Iya bukan, kalau bukan Bude. Wow. Sekarang Aura ID walaupun mereka dalam kondisi yang kurang baik, tertinggal 4.000 net worth. Rupanya masih bisa mencari celah. Grid terlalu offside, diamankan oleh Aura ID, di pick off, dipanis dengan baik. Tapi untuk Hai sendiri udah cukup baik sih poin yang dia dapatkan. Dia udah mendapatkan 3 poin kill, lalu ada 1 poin dead. Dengan killing spree yang diamankan harusnya dari sisi gol yang dia dapat masih cukup baik. Walaupun mereka tadi sempat terwipe out dan juga nanti mana momen mereka bisa men-shutdown satu player dari Aura PH. Itu akan menjadi momentum balik yang sangat-sangat nikmat untuk mereka. Nikmat dunia. Nikmat dunia mana dunia lagi? Land of Down. Bener dunia nikmat, dunia Land of Down ya. Karena Aura ID sekarang kita ngeliat dari damage-nya juga udah mulai berasa. Yuzong udah punya Bloodlust X, bahkan Funstrong.
Udah punya NOD? NOD dan juga Glowing Glowing One One. loh. Kebakar-bakar terus untuk bisa nge-reduce regen SP yang dimiliki oleh anak-anak dari Aura PH. Ya. Cuma lihat deh Benny Q-nya tajir melintir sama Wah, Force sudah ampun. dikeluarkan menuju juga area lini belakang Daytonas welcome. Dan Meteor Shower dari Fanstom begitu baik di area belakang Meteor itu hilang. Hades orang pertama yang hilang Godiva begitu sekarang segitu pula dengan Sakit banget. Hai tertangkap lebih cepat. Damage dealer terbesar dari Aura sudah hilang tapi masih bisa membalaskannya. Tembus Karena down. belakang Kira masih sangat kuat di area depannya. Tapi JP keluar lagi dari zaman Force menuju ke arah lini belakang. Kabuki menjadi korban. Pertukarannya 3 untuk 2. Masih cuan untuk Aura ID. Masih cuan juga walaupun Hai harus menjadi korban lagi nih Mude. Cuman kita juga lama-kelamaan harus mewaspadai pergerakan dari Harit. Kenapa? Karena Harit kita lihat aja poinnya 3-0-4. Ini the real striker bayangan loh. Di saat semuanya terfokus untuk mendapatkan Hades yang menggunakan Benedetta, Harit di sini bisa melakukan aksinya dengan sangat bebas dan ternyata Hurricane Dance-nya bisa mendapatkan Hilda. Walaupun tadi Meteor Shower belum mampu untuk memfinish pergerakan dari Hilda. Ya Hildanya udah punya item jadi damage dari Fanstrong nggak masuk secara keseluruhan. Sekarang dari Aura Filipina dan juga Aura ID perbedaan networknya udah nggak sejauh tadi. Aura ID perlahan tapi pasti mengejar ketertinggalannya. Mulai Tadi tuh mengejar. sampai 4.000, 5.000-an kan? Iya Bude. Sekarang cuma 1.000. Sekitar 1.000 ataupun 2.000-an lah nanti jadi ujung-ujungnya. Sementara itu di bagian tengah belum ada peperangan lagi yang terjadi. Baratnya harus bisa memanfaatkan posisi 0-4-4. Daytonas welcome-nya harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan Harit ataupun ada Benedetta. Dan bahkan Elisnya dari tadi emang benar-benar ngerepotin karena untuk beberapa kali Elisnya yang mendapatkan high-nya yang menggunakan Brody gitu loh Bude. Yes. Memang nggak boleh lengah sama sekali sih untuk Aura ID. Pertahanannya terhadap high, di cover harus habis-habisan. Kalau kecolongan aja bakal berabe. Damage dealer terbesar mereka adalah high. Nggak bisa rely on Fanstrong. Soalnya Fanstrong kita tahu dengan Meteor Shower damage-nya memang besar. Tapi itu cooldown-nya beberapa Cooldown-nya juga detik gitu cukup loh. lama, Nggak ada DPS-nya. Nggak ada DPS yang bisa dia ciptakan walaupun attack speed-nya bisa bertambah gitu loh. Tapi apalah daya di saat nantinya skill-skill dari Aura PS semua dikeluarkan, damage-nya jauh lebih besar. Di bagian tengah ataupun di bagian bawah udah terjadi pertempuran di sebelah kanan antara Kabuki dan juga Godiva berhadapan dengan Grid. Tapi untuk sekarang Lordnya udah mulai dicolek. Benedetta di bagian bawah ada satu bola terbang kiriman dari Elis yang dikirim langsung menuju area dari Aura ID. Paketnya bun. Paketnya Bu ya. Alicia sih aduh edan-edanan dia gampang banget ke arah lini belakang jadi high. Iya. Itu yang harus diperhatikan. Harus ada satu orang antara Kabuki atau Godiva yang nge-cover high. Karena tadi juga serangan itu selalu dikeluarkan di saat Akai-nya udah mengeluarkan Hurricane Dance gitu loh. Nah, Makanya jadi mereka berapa? juga bisa bergerak jauh lebih bebas lagi. Ini Lord udah ter-enhance, akankah terjadi kontes di sisi lain Aura Teriset. Filipin Kilua nge-split push di area top lane. Oh terreset. Di bagian tengah udah ada pergerakan lagi dari 1, 2, 3, 4 hero dari Aura ID. Di bagian atas ada Yuzong yang menghalau pergerakan Tamus. Langsung aja mereka mundur mencolek lagi ke arah Lordnya. Mencoba untuk memancing mania mantap tapi belum ada pertempuran yang terjadi. Ya, tapi dari kedua tim semuanya berkutat di area Lord. Mereka udah siap kalau harus memperebutkan hati seorang Lord. Grid membuka push, Kabuki diusir mundur. Gak boleh bersembunyi di area rumputan. Ini lahan aku. Ini lahan aku, tapi di bagian bawah sana Hilda juga udah mulai Galak ngegetok ke banget ya. arah Panda. Semua digetok, semua dicangkul. Tapi untuk Haritnya mencoba untuk memberikan sedikit pancingan ataupun sedikit cicilan damage ke bagian depan. Iya, maju ke area depan lagi Grid sebagai frontliner dari tim Aura PH. Sedangkan Aura ID sabar tapi pasti zaman Force sudah dikeluarkan. Benny QT sudah mengeluarkan bola out-nya tapi ke sisi yang lain. Karena di depan sana sudah ada Kira yang hadir dengan Black Dragon Bomb. Menuju ke arah Kilua. Di arah di belakangnya JP juga 2 orang langsung dihajar oleh Kira. Sedangkan Grid dikejar-kejar oleh Fanstrong dan juga Hai. Satu persatu terpisah dari tim Aura PH. Tapi Hurricane Dance muncul. Mencoba untuk memisahkan Kabuki. Seorang diri. Damage-nya begitu besar kali ini. Benny QT masih bisa bertahan. Kira di sisi lain sangat-sangat sekali
kebakaran. Segar banget tapi JP masih ingin lebih. Zaman Force-nya belum lagi keluar. Tapi ternyata untuk Ilwas juga menyisakan sedikit lagi SPJ. Zaman Force-nya triple kill. Looking for Maniac. Harus memukul mundur pergerakan dari anak-anak Aura ID. Masih ada 3 player dari Filipina. Pertempuran yang cukup panjang. Ini masalahnya mencar-mencar banget. Dan Aura ID mereka itu harus mikirin high-nya banget. Kalau high-nya hilang, jadi berapa ya? Lihat, perangnya itu mencar. Ada tadi yang di kiri kan, ngejar-ngejar si Grid. Ada yang ngejar Hades. Lalu high-nya di depan sendirian. Dan sayangnya Meteor Shower itu nggak cukup untuk hancurin semua pertahanan dari tim Aura PH. Tapi ternyata sepertinya udah pecah lagi nih pertempuran Baras ataupun Kabuki. Menelan langsung ke arah satu player. Dilemparkan langsung dilepehin begitu aja. Tapi ternyata untuk Lordnya berhasil diambil oleh anak-anak Filipina. Alekto belum keluar. Langsung ke ke bagian depan aja. Zaman Force ya berhasil untuk mendapatkan ada Phantom Slash. Tapi poin killnya didapatkan oleh Harit. Aura PH dan Aura ID masih akan berlangsung. Kali ini posisinya Aura ID harus berhati-hati dalam mendefense inhibitor milik mereka. High ground yang dipertahankan ini akan sangat berarti ketika Lord di area bottom lane berjalan. Di area atas sudah dipush oleh Benny QT. Di area tengah juga udah difokusin. 3 lane push oleh Aura PH akan membuat Aura ID kesulitan. Waduh, di bagian bawah nih Lordnya udah langsung nabrak aja. Nah lo, gua udah makan rendang, gua udah fitness. Enak banget gua bokapnya high loss. Tapi Phantom Slash tadi keluarkan Zaman Force juga. Mereka akan mengambil lagi satu inhibitor turret di area mid harusnya. Maju dengan minion juga Aura ID, begitu kelimpungan. Dan Yurikandas menghancurkan setup dari Aura PH. Maju dari depan Black Dragon Form. Dan ditambah dengan Meteor Shower damage yang sangat besar. Aura PH harus mundur, hilang satu. Dan banyak banget yang sekarang cuma di sini Aura ID. Mereka harus berhati-hati karena minion sudah masuk ke dalam base mereka. Gak mau terlalu over. Dan Aura ID menahan untuk tidak melakukan kesalahan. Wow, ini tadi ada satu momen di mana JP-nya berhasil terkena Hurricane Dance, berhasil dijepit, tapi di saat ingin ditelan oleh Detonas Welcome yang dimiliki oleh Barat, Winter Trencher-nya aktif Bude. Selamat dia di sana. Ya ampun, bagus banget momen yang dihasilkan, momen yang diciptakan oleh Harit. Ya, dan kita ngeliat bahwa dari kontrolnya Aura ID itu bagus banget. Mereka ngeliat walaupun sekarang nggak terlalu terburu-buru dan luas akan ditangkap dan pick off yang sangat baik maju ke area depan. Kira dalam bahaya. Sudah cukup sekarang tapi satu sudah hilang dari Aura PH. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Hai, mencoba untuk bangun tapi langsung dikejar oleh seorang Benny QT. Menuju juga rally di belakang dari Aura ID. Lompat lagi dengan Flowing Blood. Benny QT nggak mau ngelepasin Aura ID. Itu dia bahaya dari Elis karena dari tadi langganan banget. High-nya harus menjadi korban dari Elis berkali-kali. Harus lebih memperhatikan lagi bagaimana pergerakan dari High. Karena Elisnya bisa sangat gampang untuk masuk. Dan ternyata Haritnya mengeluarkan Zaman Force dan dia terlepas. Bisa memberikan efek baik tapi ternyata tidak sempat. Meteor Shower-nya baik banget. Udah dari Detonas Welcome. Dimentokin ke dinding. Akankah Benedetta yang menjadi korban. Tapi ternyata Benedetta yang berhasil kabur. Dan bahkan kita lihat aja menjadi korban. Karena Chang'e-nya nggak kuat lagi. Tapi Hades berhasil selamat. Masih bisa ngedes, masih bisa naik for a night. Aura ID dan juga Aura Filipina akan menjadi game yang sangat berat untuk kedua tim. Saling membalas satu sama lain. Well, Aura ID, mereka bisa menemukan kesempatan dalam kesempitan. Mencuri JB di area top lane dengan combo yang sangat baik. Hurricane Dance dan Meteor Shower masuk langsung. Tapi teman-teman dari Aura Filipina mereka siap banget untuk ngelakuin backup. Gimana ya, kalau dari tadi itu untuk Aura PH itu mereka kayak ada 2 gelombang di dalam timnya gitu loh. Gimana? Gelombang pertama yang emang nyerang tapi mereka tuh nggak kehabisan gelombang untuk melakukan attack selanjutnya gitu loh. Tenang. Kalem Pak Pulung. Kita Indo Pride dulu. Ayo Indo Pride. Ayo Indo Pride bro, doain bro ini Indo Pride, ramein di kolom komen woi. Bisa yuk. Aura ID nahannya kuat banget walaupun mereka udah kehilangan inhibitor dari beberapa menit lalu. Tapi sekarang mereka masih bisa bertahan dan melakukan gerakan gak dikandangin juga. Dan ini menurutku masih ada kesempatan sih Aura ini masih buat terbuka. menang. Jadi kalau kita berkaca dari MPL Season 6, di mana kalau Aura ini inhibitor turretnya udah pecah semua nih Bude. Area pertahanan mereka itu semakin kuat. Karena berkali-kali pertempuran mereka di regular season selalu seperti itu. Di saat inhibitor turretnya mereka mulai pecah, area pertahanan mereka semakin kecil. Tapi Aura ID jauh lebih kuat lagi. Udah ada satu Divine Blade di tubuh Van Strong. Ini akan membuat dan memberikan penetrasi yang semakin pedih lagi masuk ke dalam tubuh dari player Aura Filipina.
Yes. Menurunkan tempo permainannya dari kedua tim ini karena mereka lagi bersiap beradu di area Lord, memperebutkan sisi Lordnya supaya siapapun yang ngedapetin Lord ini akan sangat membantu. Apalagi kalau orang Filipina sampai ngedapetin Lord, jangan sampai sih. Jangan ini sampai. berapa udah menit segini Lord ini keker. Udah keker banget nih Bude. Ini angkat bebannya udah paling gede nih dari sana nih. Ini beban-beban kehidupan, beban keluarga sama dia semua nih gue dari. Tapi Phantom Slash langsung aja diberikan terhadap Lord tersebut. Udah Flying Bolt tadi langsung berpindah aja, dia berteleportasi. Langsung dilemparkan aja misil exportnya, belum ada yang tertarik. Barasnya masih cukup gede tapi salah lempar laharnya. Cuma mengecilkah dia sesaat lagi? Enggak ternyata. Aura ID mereka cuma ngebait aja, nggak akan mau war di sini karena lihat di atas masih jauh banget Kira. Kalau mau ngelakuin backup masih harus berjalan dari area atas ke area bawah. Lord udah tinggal separuh HP lagi tapi Aura ID akankah mereka bersiap maju ke sini dan terreset sudah Lord. Tapi Kira sudah menjadi naga Black Dragon Bomb dikeluarkan memundurkan semua pemain dari tim Aura PH. Wow, balik lagi. Tapi sepertinya tadi komunikasi yang baik terjalin di tubuh Aura ID ya, di mana Keira ingin maju dengan Black Dragon Bomb tapi mendadak dia langsung balik badan aja nih Bude. Gak mungkin, detonan Falcon yang dikeluarkan ditelan satu. Dan tapi ternyata Kabuki gak ada yang nge-back sama sekali. Godiva sudah langsung muncul Hurricane Dash. Memporak-porandakan Aura PS mundur sebentar. Ngegas lagi. Dikejar-kejar Benny kita terlalu depan. Kali ini Winter Raja menyelamatkan dirinya. Godiva kembali lompat. Mendapatkan seorang Benny Cute. Baik banget, akhirnya Alice-nya berhasil dilumpuhkan. Harusnya ini akan menjadi momentum untuk Aura ID bisa membalikan keadaan walaupun mereka kehilangan 1-1. Hanya saja satu player yang menjadi langganan menghilangkan high dari tadi itu udah berhasil dilumpuhkan. Waduh. Itu mind blown sih. Dari Lord yang ke-reset, Iya. dari Aura ID, nahannya pinter banget ngebait-ngebaitnya. Supaya mereka tahu mereka belum siap untuk perang, mereka cuma maju, terus mundur. Pokoknya bikin Aura PH nggak bisa fokus ke area Lord. Setelah itu ketika Kira datang, snap ke area belakangnya. Pada buyar formasi dari Aura PH, Aura ID memanfaatkan kesempatan. Cuma memang gak semudah itu. Iya. Hero-nya licin-licin semua dari Aura PH. Hero-nya licin-licin karena Aura PH juga tadi itu memiliki sebuah kelemahan, mereka mencolek Lord berarti mereka lah yang terkena damage dari Lord. Mungkin di situ harusnya udah ada damage ataupun SP yang berkurang dari tubuh player-player PH dan momen tersebut lah yang harus dimanfaatkan oleh anak-anak Indonesia. Iya, dan galaunya lagi dari Aura ID, mereka punya high damage dealer terbesar milik mereka selain dari Van Strong yang harus dijaga juga, tapi di sisi lain mereka juga harus ngeinisiasi, ngantiin pergerakan di lini depannya. Banyak banget kegalauan yang terjadi sih. Banyak kegalauan nih Bude. Di bagian atas sana perlahan Keira ingin masuk dan mencicil ke arah inner turret dari Filipina. Sementara itu di bagian tengah Hilda menjadi orang terdepan. Ada Harit di bagian belakang. Harit yang menjadi striker bayangan juga harus sangat-sangat diwaspadain karena dari tadi HP-nya ataupun damage-nya sakit banget. Dan sekarang dia punya blue buff. Dia udah punya blue buff dan dari Lord-nya ini masih ditarik ulur. Masih sama-sama 5 member. Bakal berat banget untuk keduanya kalau mau mengamankan dari segi Lord. Cuma dari Aura PH mereka punya Hades, mereka punya Benedetta yang bisa sangat cepat untuk nge-end seorang Lord. Benar sekali, mereka punya damage delay assassin yang nge-burst banget damage-nya. Ada Kabuki, halo. Tapi dari Aura ID juga sebenarnya punya Brody gitu. Mereka punya Brody hanya saja. Nantinya kalau Brody seorang diri dikeroyok habis-habisan nih Benny ini nih. Yang benar-benar ngacauin posisi dari High. Harus dihilangkan terlebih dahulu itu Beniknya. Tuh, si High sih damage-nya meriangi. Cuma dari Aura PH mereka gercep juga ngejar si High. Gak boleh High-nya ada. Nah JP juga udah mulai hadir sepertinya akan di-reset kembali. Yap, di PHP-in lagi. Yah, gak jadi lagi Lord-nya ya. Gak apa-apa. Balik lagi tuh Lord. Biasa di PHP-in. Oh, Detonas welcome ke arah Selamat, tapi seperti ada zaman pos langsung dikeluarkan Bude. Tapi ternyata baik banget pergerakan dari anak-anak Indonesia. Kita lihat ada Keira di bawah di atas sana. Di atas dia nge-push, tapi Alice pun juga demikian. Dia ngelakuin cutting minion. Sementara itu Lord terbuka bebas. Aura ID sedikit kecolongan. Lord berhasil diamankan oleh Aura PH. Tapi zaman pos dikeluarkan JP menuju ke rally di belakang Kabuki dalam bahaya. Flicker sudah digunakan tapi untung di sini Godiva dengan Hurricane Dance-nya. Memporak-porandakan memundurkan semua pemain dari Aura PH supaya nggak lompat
karena lini belakang dari Aura ID. Baik banget tadi Godiva memukul mundur player dari PH karena mereka tadi udah ingin melakukan inisiasi untuk bisa menangkap satu persatu pemain Indonesia. Ya, dan sayang Hai. banget tadi Kabuki udah sebenarnya kalau dia bisa ngedapetin Hades, cuma Iya. Hades punya an eye for an eye. Bener. Itu immune, dia tinggal kabur. Iya. Ya, Detonas Velkamnya jadi mubazir. Lidahnya nggak kuat gitu loh, karena kepanjangan tadi jadinya. Oke, di bagian tengah juga langsung dimandiin aja dengan Meteor Shower. Udah Zazaman Force juga Rikendes mendorong mundur langsung karena Hilda tertangkap. Tapi masih bisa selamat, bahkan Immortalnya belum pecah. Pertempuran terjadi di bagian tengah. Tengah-tengahnya Lordnya tinggal sedikit lagi akan dihabisi. Aura ID apakah mereka bisa nge-defense ini sementara kill Oh my duluan. God. Fokus ke area base bersama dengan Sedikit satu kata pulsasi sedikit lagi. Bending Yute masuk ke area tengah-tengah dan base dari Aura my ID God. harus hancur. Congratulations untuk Aura PH untuk game yang pertama. Iya. Peperangan yang sangat kerat dari kedua keluarga rubah api ini. Good game, well played. Memberikan pertempuran.